Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan begitu banyak nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita pergunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Beliau pernah berkata dalam doanya kepada Allah, Allahumma man kana min hadhil ummati ala ghairi haqq wa huwa yazunnu annahu 'alal haqq fardahu ilal haqq la yakunu min ahlil haqq. Makna doa tersebut adalah, ya Allah, siapa saja di antara umat Islam ini yang mereka itu tidak berada di atas al-haq, di atas kebenaran, sedangkan dirinya menyangka bahwa dia di atas al-haq atau kebenaran, maka kembalikanlah dia di atas al-haq agar mereka bisa menjadi termasuk ahlul haq atau golongan orang-orang yang benar. Ini di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juz 14 halaman 390 karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Demikianlah doa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala untuk kaum muslimin semuanya. Hal itu menunjukkan beberapa perkara yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Di antaranya yang pertama, hendaknya kita terus berusaha menjadi ahlul haq, yaitu orang-orang yang berada di atas jalan kebenaran, yakni kebenaran agama Islam dan syariatnya yang mulia, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana yang dipahami dan diamalkan oleh para salafus soleh, generasi pendahulu kita yang soleh. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan bahwa sebagian ulama salaf ada yang berkata, hendaklah engkau menempuh jalan kebenaran, jangan engkau berkecil hati dengan sedikitnya orang yang berada mengikuti jalan kebenaran tersebut, dan berhati-hatilah, waspadalah dengan jalan kebatilan. Jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang yang binasa karena mengikuti jalan kebatilan tersebut. Dalam kitab Madarijus Salikin juz 1 halaman 22 karya beliau Imam Ibnul Qayyim.
Kemudian pelajaran yang penting yang kedua, tetaplah kita terus menempuh jalan al-haq atau kebenaran, meskipun nanti kita dianggap aneh dan asing di tengah-tengah masyarakat. Karena memang demikianlah, sangat sedikit sekali orang-orang yang mau istiqomah menempuh jalan kebenaran itu, sehingga menjadi seperti orang-orang yang terasing di tengah keluarganya sendiri atau masyarakatnya sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, bada al-islamu ghariban summa ya'udu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Qila ya Rasulullah wa manil ghuraba? Qala allazina yuslihuna idza fasadan nas. Dari Abdurrahman bin Sannah radhiyallahu anhu, bahwa dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu akan datang dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing seperti awalnya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing itu. Lalu ada yang bertanya, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah al-ghuraba atau orang-orang yang asing itu? Kemudian Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah orang-orang yang melakukan perbaikan ketika manusia itu telah rusak. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba lil ghuraba. Faqila manil ghuraba ya Rasulullah? Qala unasun salihuna fi unasi sau'in kasirin man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Beruntunglah orang-orang yang asing. Kemudian ada yang bertanya, siapakah orang yang asing itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasul menjawab, orang-orang yang soleh, yang dia berada di tengah banyaknya orang-orang yang jelek agamanya, lalu orang yang mendurhakainya lebih banyak daripada orang-orang yang mentaatinya. Hadis riwayat Ahmad juz 2 halaman 177. Demikianlah keberadaan orang-orang yang berada di atas jalan kebenaran. Dia akan terus mendapatkan cobaan, terutama berupa perlawanan dan penentangan dari sebagian kaum muslimin sendiri, yang mana kaum muslimin yang belum paham, belum mengerti. Karena itulah wajib untuk terus sabar di atas kebenaran apapun resikonya. Kemudian pelajaran yang penting yang ketiga, perkataan Imam Ahmad bin Hanbal juga menunjukkan kepada kita betapa besarnya rasa kasih sayang beliau kepada kaum muslimin. Yakni beliau sangat ingin agar kaum muslimin semuanya dijadikan sebagai golongan orang-orang yang berada di atas al-haq, di atas kebenaran, jauh dari penyimpangan, kekufuran, kesyirikan dan kebid'ahan, mengada-ngada di dalam agama ini. Kemudian pelajaran penting yang keempat, sepantasnya bagi seorang pemimpin umat dan teladan bagi umat manusia, khususnya siapa? Para ulama, para dai, para ustadz, tuanku yang mulia. Hendaknya mereka juga sangat menginginkan kebaikan bagi seluruh umat yang dipimpinnya dan yang didakwahinya, yakni agar kaum muslimin semuanya selamat di dunia dan di akhirat. Di dunia selamat dia dari kesesatan dalam beragama, di akhirat selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih dan neraka yang abadi selamanya. Inilah bentuk kasih sayang ulama terhadap seluruh kaum muslimin. Seorang ulama, ustadz, kiai, tuanku, dai dan apapun sebutan namanya, sepantasnya mengajarkan dan mendakwahi
kaum muslimin dengan apa yang paling bermanfaat bagi mereka, yaitu berupa dakwah kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, juga mendakwahkan sunnah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengingatkan mereka dari bahaya syirik dan bahaya bid'ah, mengada-ngada, membuat-buat sendiri di dalam agama. Kemudian juga hendaknya mendoakan kebaikan untuk mereka agar mereka mudah menerima kebenaran dan tetap istiqomah berada di atas kebenaran. Inilah bentuk kasih sayang yang sebenarnya kepada kaum muslimin, bukan mengikuti selera kaum muslimin. Karena kebanyakan kaum muslimin tidak berilmu, tidak tahu. Makanya seorang dai itu, seorang ustadz, tuanku, harus menyampaikan kebenaran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan hal itu kepada umat beliau dan kaum muslimin semuanya sampai saat ini. Demikianlah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.